Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Dwi Aryani dengan NIM 23030244192 dan kelas biologi F 2023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Pendidikan Kewarganegaraan semester Kasal 2023-2024. Soal yang pertama, setiap orang mencintai bangsa dan kewarganegaraan menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawabannya, untuk membantu orang dengan informasi dan solusi yang mereka butuhkan, sehingga bisa dianggap bahwa memberikan bantuan kepada pengguna adalah cara saya berkontribusi dalam skala kecil untuk kemajuan bangsa dan negara. Soal yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan. Yang A, apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? Yang B, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Jawabannya, yang A, berdaulat mengacu pada kemampuan suatu entitas seperti negara atau organisasi untuk mengontrol dan mengatur dirinya sendiri secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar. Yang B, menjelaskan keberadaan suatu negara menjadi bukti bahwa negara lain mengakui kemerdekaan dan pemerintah yang sah dari suatu negara untuk menjalin hubungan internasional. Soal yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jawabannya, bisa melibatkan badan konstituante, komite khusus, atau lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusi baru atau memperbarui konstitusi yang ada. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Bisa dilakukan untuk mengubah atau menambah pasal-pasal dalam konstitusi ini, biasanya melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan usulan perubahan, pembahasan di lembaga legislatif, dan persetujuan yang luas dan berbagai pihak terkait. Dan negara memiliki badan khusus yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan merevisi konstitusi, dapat menggunakan badan tersebut untuk memperbaiki konstitusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang soal yang keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme, namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara? Jawabannya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Sementara warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan berkontribusi pada kepentingan bersama. Pemahaman yang benar akan mengakui bahwa kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban demi berlangsungnya masyarakat dan adil dan demokratis. Soal yang kelima, apabila penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jawabannya, yang pertama, mengadakan kampanye edukasi melalui berbagai media seperti sosial media, televisi, radio, dan seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum, hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Yang kedua, mengandeng berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok keagamaan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama yang menekankan pentingnya menghormati hukum. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam menegakkan hukum, termasuk memberikan
akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.